Ya, baik. Terima kasih Pak Suyatna. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Baik, Amin. Bapak Ibu Amin. sekalian. Hari ini saya akan bawakan satu topik Ini bagus pokoknya. dengan judul adalah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bagian yang kedua. Ya, kalau bagian yang pertama saya lebih sorot bahwa suami dan istri itu harus sepakat satu tim bersinergi, terutama di dalam Anda mengelola keuangan. Ya, di bagian yang pertama saya jelasin bahwa ekonomi dunia, termasuk Indonesia tahun 2026 itu juga tidak terlalu cerah. Banyak sekali ancaman, tapi juga ada peluang. Nah, oleh karena itu suami dan istri harus sehati sepakat satu tim ya bagaimana mengelola ancaman-ancaman ini dan meraih peluang-peluang yang ada. Nah, oleh karena itu butuh kesatuan hati, ya bukan saling menyakiti, melukai sehingga tiang tonggak rumah tangga itu menjadi lemah, ya menjadi lemah. Nah, hari ini sambungan yang kedua, cerdik seperti ular, prinsip ini kita pakai, tulus seperti merpati. Kali ini kaitannya dengan ke anak. Ya, nah untuk anak spesifiknya adalah anak-anak SMP SMA usia remaja. Ya, saudara, judulnya adalah Parenting Remaja Tanpa Perang Emosi. Nah, saudara, saya mau tanya dulu nih, di sini ada 93 orang ya. Bapak Ibu, menurut Anda banyak tantangan di dalam kita mengasuh atau mendidik anak-anak remaja. Coba Anda ketik angka satu kalau Anda merasa pengalaman Anda sangat menantang. Ya, menurut Bapak Ibu banyak tantangan nggak di dalam mendidik anak-anak remaja? Ya, ini usia-usia 10 tahun hingga 18 tahun ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, ini udah ada responnya ya, menantang ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang kita bahas. Dan saya percaya pasti Anda dapat pencerahan-pencerahan ketika Anda simak dengan baik. Ya, kalau perlu pasangan Anda diajak. Suami, istri duduk dengar bareng. Sehingga nanti sepakat cerdik seperti ular, tulus seperti merpati di dalam parenting anak remaja. Ya, karena Anda mendidik anak kan nggak bisa sendirian, nggak bisa separuh. Ya, jadi dipanggilin, pasangannya masih tidur dibangunin, Bapak Ibu. Tapi jangan berantem ya, jangan sampai berkelahi nanti. Oke, kalau bisa dipanggil, panggil, duduk bareng, dengar bareng. Nah, Bapak Ibu sekalian, acuannya adalah masih sama, Matius 10 ayat 16, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, walaupun konteks dari ayat ini sebetulnya Yesus mengatakan ketika dia mengutus murid-muridnya untuk pergi keluar sana, ya, murid-muridnya diutus seperti domba, di mana akan mengalami tantangan-tantangan banyak berjumpa dengan serigala. Jadi kaitannya adalah pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Itu konteksnya. Pergi diutus karena di luar sana banyak tantangan. Nah, ini prinsipnya yang saya pakai untuk di parenting, walaupun konteksnya tidak sama dengan yang di Alkitab, tapi prinsipnya yang saya pakai. Ya, Bapak Ibu, ketika Anda menghadapi dan membangun keuangan keluarga saudara, menghadapi kondisi eksternal yang brutal, ya banyak sekali terjadi perubahan. Ketika Anda mendidik anak-anak Anda, terutama anak remaja, Anda juga menghadapi kondisi di luar rumah, teknologi pergaulan yang gak karu-karuan, ya ancaman yang sangat-sangat brutal juga. Tapi Anda sedang menghadapi situasi seperti itu. Nah, prinsip yang kita pakai adalah kita jadi orang tua harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati dengan anak-anak kita. Saya mau sajikan beberapa fakta, Bapak Ibu. Fakta penting kaitan dengan parenting anak remaja. Seringkali fakta yang pertama, Bapak Ibu sekalian ya, orang tua itu konflik, ya marah-marah. Ya itu sebetulnya bukan ngajak berantem sebetulnya. Niatnya adalah karena sayang, bukan karena nggak sayang. Itu nggak Bapak Ibu. Ya justru kita marah-marah, cuma marahnya banyak yang salah, itu karena kita sayang anak kita. Yang kedua,
Ya, seringkali kita nggak bijaksana ketika kita mau mendidik anak, menegur anak, mengedukasi anak. Seringkali timingnya salah, caranya salah. Dan kita juga nggak tahu caranya gimana yang benar. Apalagi menghadapi anak-anak sekarang. Ya, kalau anak-anak SMP, SMA ini udah Gen Alpha, Bapak Ibu, kan Gen Z lagi. Mereka adalah anak-anak yang udah sangat akrab dengan teknologi, Bapak Ibu. Nah, lewat teknologi ada hal yang baik dan banyak hal yang buruk. Pengaruh teknologi lewat teknologi ini pengaruh buruknya luar biasa dahsyat, ya. Nah, sehingga kita yang jadi orang tua yang beda generasi sekian lapis, Bapak Ibu sekalian, seringkali kita pakai cara-cara yang versi kita. Kita pakai timing yang salah, cara komunikasi yang salah. Nah, seringkali kita juga ketika kita menghadapi anak kita melakukan sesuatu yang keliru, salah, kita jadi panas. Sehingga nasihat-nasihat kita cenderung menyerang. Buat anak itu diterjemahkan menyerang. Nah, padahal rumah itu adalah tempat yang menjadi pusat rasa aman buat anak-anak. Tapi mayoritas anak-anak sekarang, rumah itu adalah seperti neraka, Bapak Ibu. Karena ada si papa dan si mama yang siap untuk menyantap dengan kritikan dan pengajaran-pengajaran, bahkan pakai ayat Alkitab lagi sampai enak. Saya banyak banget dengar anak remaja yang mengatakan hal itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, fakta yang penting kita mesti belajar cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati ketika kita menghadapi anak remaja, Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa anak-anak SMP, SMA, anak-anak remaja kita itu modelnya Judas? Ya, saudara setuju nggak sih? Nah, ini saya mau nanya Anda lagi. Di sini udah ada 100 orang lebih ya. Anak-anak usia SMP, SMA itu cenderung Judas, Bapak Ibu. Jutek gitu loh ya. Cuek. Diajak ngomong cuman jawab satu dua kata. Anda setuju nggak? Nah, kalau Anda setuju ketik angka 3 kali ini. Ya, saya nggak tahu Anda punya pengalaman ya, tapi pengalaman saya itu fase-fase yang sulit. Sulit buat si anak, sulit buat papa mama. Ya, sulit banget gitu loh Bapak Ibu sekalian ya. Kayak nggak connect, nggak nyambung. Kayaknya frekuensi kita tuh beda banget gitu loh. Nah, kita perlu belajar nih kenapa mereka bereaksi kayak gitu. Oh, waktu usia 5 tahun, 6 tahun nggak seperti itu. Kok sekarang kayak begini? Ya, jadi kayak seringkali orang tua dengan anak-anak remaja itu malah musuhan, Bapak Ibu. Menjadi musuh, ya. Dan orang tua, anak-anak itu melihat orang tua itu kayak enemy. Bukan pusat rasa aman. Ya, Judas, jujur, dan pedas. Betul sekali. Nah, kenapa anak remaja itu Judas? Saya ingin Anda lihat gambar ini. Please, Anda lihat gambar ini. Ya, yang lagi masak, yang lagi nyapu, lagi ngepel, berhenti dulu. Anda perlu tahu fakta. Ini lihat gambar ini. Saudara, manusia itu otaknya, kita punya otak, itu kan apa namanya, mengendalikan berbagai, memerintahkan berbagai perilaku kita, perkataan kita, emosi-emosi kita. Ada bagian otak yang namanya prefrontal cortex. Ini adalah otak warasnya, Bapak Ibu, di mana kita mengatur, kita membedakan mana benar, mana salah. Prefrontal cortex itu ada di bagian jidat yang mengelola emosi, ya kita nggak boleh marah, kapan waktunya kita marah, kapan waktunya kita tidak marah. Jadi prefrontal cortex itu seolah-olah itu adalah pusat pengaturan emosi kita, perkataan kita, tindakan kita. Prefrontal cortex itu bagian depan otak manusia. Kemudian di bagian otak manusia ada yang namanya bagian amigdala. Nah, seringkali ini disebutnya reptile brain, ya, otak reptil gitu loh ya. Ya, itu istilah aja Bapak Ibu. Ini adalah bagian otak, ya, di mana ketika dia menghadapi ancaman, mengalami ancaman buat dirinya dia akan memicu sebuah reaksi bertahan atau melawan. Itu amigdala, Bapak Ibu. Ya, jadi misalnya saudara akan ditonjok gitu ya. Respon otomatis Anda adalah Anda akan balas atau Anda akan lari atau Anda akan menangkis. Nah, itu amigdala. Nah, jadi anak-anak ketika mengalami ancaman, ya, anak Anda mengalami ancaman,
Ya misalnya ancaman dari si papa, si mama pakai ayat-ayat. Kalau ngomel pakai ayat-ayat gitu loh ya, ayat Alkitab. Atau menggurui, wah dia merasa terancam. Amigdalanya yang kerja. Kalau dia lagi tenang, ya rasa amannya itu ada, amigdalanya tuh tidur. Prefrontal cortexnya baru kerja. Dia baru bisa menyadari, iya ya aku salah ya. Dia baru menyadari tuh, dia bisa menyadari papa, mama, benar ya. Nah itu otak warasnya tuh Bapak Ibu. Artinya dia bisa bikin judgment tertentu. Itu di prefrontal cortex. Nah kita lihat sebentar fakta-fakta ya kenapa anak remaja Judas ya. Nah Bapak Ibu, otak remaja prefrontal cortexnya itu belum selesai berkembang. Prefrontal cortex yang bikin judgment penilaian yang baik itu belum full. Sehingga Pak, amigdalanya yang lebih kerja. Ya, bagian amigdala ini yang bertahan ya ketika ada pemicu yang membuat dia terusik, tersinggung, mengusik rasa amannya dia bereaksi. Maka jangan heran, anak-anak remaja itu mudah sekali judes, mudah sekali berontak. Jadi anak remaja itu karena amigdalanya yang lebih bekerja, emosi lebih mudah mengambil alih timbang rasional. Dan kontrol dirinya masih lemah. Kontrol dirinya masih lemah, Bapak Ibu sekalian. Saya akan telusuri lebih dalam, pahami tentang fakta-fakta remaja Anda, anak-anak remaja Anda. Fakta-fakta ini ya, ini penting banget Anda ikuti. Nah, fakta yang pertama adalah sistem emosi dan sistem reward sedang kuat-kuatnya, yaitu si amigdala. Remnya belum terlalu matang. Prefrontal cortexnya, ya ini adalah bagian otak yang bantu mikir jernih, pengendalian emosi, kontrol diri, masih dalam proses pematangan hingga usia 20 tahun. Ini menurut penelitian. Akibatnya apa nih Bapak Ibu? Anak remaja jadi gampang tersulut, gampang bela diri, defensif, cepat sekali ngebrontak, ngelawan, ya nyaut, papa mama belum ngomong udah nyaut dulu, ya. Dan ini semuanya adalah tujuannya apa? Mempertahankan harga diri si anak dan otonomi. Nanti saya akan jelasin apa tuh artinya otonomi Bapak Ibu. Jadi fakta yang pertama, Anda perlu ngerti dulu. Karena amigdalanya itu jauh kerjanya lebih kuat daripada prefrontal cortexnya. Prefrontal cortexnya lagi masa perkembangan. Ya, jadi Anda perlu maklumi. Yang kedua, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ancaman terbesar buat remaja, anak remaja adalah ketika apa? Dinilai, dikontrol, digurui. Padahal kita perlu mengontrol ya. Kita perlu menggurui. Kita perlu evaluasi. Tapi cara kita yang salah. Timingnya salah. Perkataannya adalah salah. Kata yang kita pakai sifatnya mengancam. Ya, jadi buat anak remaja seringkali ya Bapak Ibu sekalian, penilaian, pengontrolan, nasihat orang tua itu diterjemahkan, gue bakal diintrogasi nih. Gue bakalan dibilang salah lagi nih. Gue bakalan dibanding-bandingin nih. Gue bakalan dikoreksi nih. I feel so bad. I feel so stupid. Nah, terjemahan itu di otaknya dia menaikkan fungsi respon ancam. Ngerti ya Bapak Ibu sekalian? Makanya kenapa jadi judes. Jadi amigdalanya tuh dipencet tuh tombolnya. Jadi aktif. Ketika amigdalanya ini kepencet, maka settingan terancam itu muncul dan respon si anak apa? Debat, ngelawan, jutek, atau kabur, atau diem aja. Ya, ada anak yang introvert hanya diem aja Bapak Ibu. Hanya diem aja gitu Bapak Ibu. Dia freeze di dalam. Ini yang kedua. Fakta yang ketiga Bapak Ibu sekalian.
kehadiran tenang orang tua tanpa agenda ini akan menurunkan rasa terancam. Nah, ini good news-nya. Jadi ketika orang tua itu duduk dekat, tenang, nggak minta laporan ini itu, nggak evaluasi anak, maka otak remaja mendapatkan sinyal aman. Amigdalanya nggak kepencet. Ya, dia akan menerjemahkan ketika orang tua tenang, di rumah gue nggak disidang kok oleh papa mama. Sehingga apa? Ini menurunkan sistem stres si anak menjadi turun dan prefrontal cortex-nya baru bisa kerja. Tapi kalau amigdalanya yang kepencet, prefrontal cortex-nya yang membuat penilaian, keputusan yang waras, ini nggak kerja. Nah, hasilnya apa Bapak Ibu? Kalau anak itu rasanya aman, ya, peluang untuk ngobrol rasional akan jauh lebih banyak, lebih besar. Ya, nah fakta yang keempat, orang tua ya harus bantu anaknya kelola emosi. Bukan dibalik Bapak Ibu. Karena apa? Karena remaja itu seringkali belum bisa kontrol emosinya sendiri ketika dia terancam, ketika dia emosi. Nah, banyak orang tua, nah ini salahnya nih saudara, banyak orang tua yang berharap remajanya bisa ngontrol emosi. Lu ngontrol emosi dong, lu udah usia 15 tahun, udah gede tahu. Kan ada orang tua yang ngomongnya pedes ya, udah tua lo, udah usia 17 lo. Bukan anak lagi, bukan bayi lagi. Kontrol emosinya. Ya udah tahu Bapak sekalian, anak remaja itu lagi masa ngebangun kemampuan ngontrol emosinya. Ya, jadi secara biologis, anak-anak Anda saat merasa panas, kemampuan pengendalian dirinya itu belum kuat, maka Bapak Ibu sekali lagi, rasa terancam ini muncul, ya settingan amigdala itu bekerja keras. Makanya orang tua harus melakukan yang namanya koregulasi, membantu anaknya untuk bisa tenang dulu. Nah ini celakanya nih kalau ada orang tua yang model kayak cacing ya Bapak Ibu sekalian ya, panikkan gitu loh. Ketika anaknya bikin salah dan udah kayak cacing, ada saudara lihat cacing ya yang puter-puter kalau lihat film kartun gitu loh Bapak Ibu sekalian. Anaknya makin panik ketika orang tuanya panik. Ya, jadi bantuan orang tua untuk menenangkan, mengelola emosi si anak itu akan sangat menolong si anak itu stabil perasaannya. Ya, terjadi ketika sistem saraf orang tua yang stabil ini akan mentransfer rasa tenang buat si anak. Lewat apa Bapak Ibu? Contoh ya, nada suaranya turun, tempo bicaranya dilambatkan, wajahnya senyum, walaupun di dalam kebakaran Bapak Ibu kitanya, ya. Jangan jaga jarak. Nah, nanti saya kasih tipsnya. Dan kita jadi orang tua nggak reaktif. Kitanya nggak kayak cacing kepanasan, akhirnya kita adu banteng dengan anak kita. Yang kelima, ya, tentang pemberontakan. Jiwa pemberontakan anak remaja itu lagi nyalanya lagi kenceng Bapak Ibu. Anda perlu tahu, ya. Jadi pemberontakan seringkali bukan sekedar anak itu melawan orang tua, nggak hormat sama orang tua. Tapi ini adalah upaya si anak remaja untuk menuntut otonomi dari orang tua. Nah, saya jelasin tentang hal ini, otonomi. Jadi dalam konteks remaja, Bapak sekalian, anak itu ingin bisa menentukan keputusan-keputusannya sendiri. Walaupun memang nggak kita izinkan semua keputusan anak boleh ambil, betul nggak? Tapi kita izinkan keputusan-keputusan yang resikonya rendah, proses belajar, dia bisa eksperimen, belajar kesalahan, ya kita izinkan. Nah, itu dia mau tuh. Karena Pak, aku udah remaja, Ma, aku udah remaja, aku jangan diperlakukan kayak anak kecil. Nah, itu otonomi, Bapak Ibu. Dan dia sebagai anak remaja, dia pengen tampilkan keakuan, nggak mau terus semua diatur, A sampai Z, atau dikontrol.
dan dia ingin didengar. Dia ingin pendapatnya dihargai. Nah, kita orang Asia nih, jadi orang tua kan seringkali kita nih ngoceh kalau dia bikin salah, si anak. Tapi anak bikin bener, kita nggak ngoceh. Mulut kita nggak mangap, kita nggak bunyi. Mulut kita nggak bilang thank you, kamu bagus di sini. Ya, validasi, dia punya hal-hal positif. Kita orang tua Asia tuh kadang-kadang lupa hal itu. Bukan yang nggak mau. Betul nggak Bapak Ibu? Seringkali kita lupa validasi si anak. Nah, itu otonomi Bapak, ingin dihargai. Karena dia manusia, ingin dipercaya. Ya, memang nggak bisa semuanya, tapi ada aspek tertentu dia ingin dipercaya. Ingin punya ruang untuk dia bisa memilih. Ya, jadi jangan sepatu diatur, milih sepatu, beli baju diatur, beli ini, beli itu si anak kita komentar jelek lah, nggak bagus lah, segala macam. Jadi ruang otonomi si anak ini ketika ngadap, maka yang terjadi apa Bapak sekalian? Amigdalanya jalan, ya. Jadi kalau orang tua tidak menyerang otonominya, maka anak akan lebih rasional Bapak Ibu. Nah, jadi kalau orang tua Bapak sekalian yang mengizinkan hal-hal tertentu otonomi anak itu direspek, dihormati, kita lagi mematikan pemicu perang dengan si anak sebelum perang dimulai. Sebelum perang dimulai, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini fakta-fakta tentang remaja. Jadi, saudara mesti ingat ya, Bapak Ibu ya, remaja itu sensitif terhadap dievaluasi dengan timing yang salah, cara yang salah. Kita tetap perlu evaluasi, jadi jangan salah nangkep. Tapi timing mesti benar, caranya mesti benar. Ya, nah pertanyaan-pertanyaan netral terasa buat si anak itu diterjemahkan seperti di audit. Ulangan berapa? Loh kok nilainya 6 sih? Udah belajar belum? Ya, semalam tidur jam berapa? Sampai subuh ya. Nah, pernyataan-pernyataan, pertanyaan-pertanyaan ini buat si anak, dia lagi diaudit nih. Ya, dia lagi diaudit oleh papa mama, apalagi kalau orang tuanya tipe C. Wah, itu seru dah tuh Bapak Ibu. Ya, eh, tipe C itu kan tipe, waduh, very excellent controller ya. Sampai ke kutu-kutunya juga betul-betul dicek. Dan cenderung perfeksionis. Ini kalau punya orang tua perfeksionis, anak tuh akan jauh lebih ngebrontak kepada papa mamanya. Nah, saudara, ketika kita evaluasi anak, nada suara itu sangat berpengaruh. Bapak Ibu, saya sharing hal ini adalah berdasarkan pengalaman kesalahan-kesalahan saya dalam mendidik anak. Jadi saudara jangan terjemahkan nih si Freddy udah kayak malaikat ya bisa lakukan ini semua ya. Justru saya sharing kesalahan-kesalahan yang banyak saya lakukan dan saya betul-betul belajar untuk bertobat Bapak Ibu. Ya, nada suara berpengaruh. Saya berasal dari keluarga orang Hakka, orang Hakmin. Kalau ngomong itu kayak ngajak perang Bapak Ibu. Padahal lagi ngomong normal loh. Itu keluarga besar papa, mama saya, dua-duanya orang He. Saya dibesarkan dari keluarga yang seperti itu. Jadi gaya ngomong saya itu kayak ngajak perang orang. Dan saya banyak dapat konsekuensi-konsekuensi negatif. Ini saya belajar terus hal ini. Nada suara, ketika kita keras, ngomong keras, ketika kita tegur anak kita, itu diterjemahkan oleh anak, papa mama ngajak perang. Merasa terancam, amigdalanya kerja. Ya, dan Bapak Ibu sekalian ingat ya, si anak ini karena lagi masa pertumbuhan emosi, psikologisnya, otaknya, buat dia harga diri itu sangat sensitif. Makanya Bapak Ibu 12 tahun pertama ketika anak-anak tidak divalidasi, tidak dididik dengan baik Bapak Ibu, dia harga dirinya merasa runtuh. Apalagi pada waktu remaja dikritik melulu. Amigdalanya jalan terus. Makanya Bapak Ibu adu banteng melulu antara orang tua dengan anak. Ya.
Bapak sekalian, seringkali respon anak diem atau nyolotin, ini bahasa Jakarta ya Bapak Ibu ya, rebel, memberontak, itu adalah manifestasi perlindungan terhadap dirinya dia. Jadi jangan diterjemahkan dia kurang ajar. Belum tentu kurang ajar terhadap Anda. Itu adalah respon perlindungan harga dirinya dia. Ya, otonomi dirinya dia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saat situasi panas karena kita nggak sensitif, kita nggak tahu timing yang tepat di dalam kita menegur, mendidik anak-anak kita, amigdala itu aktif banget bekerja. Ya, amigdala ketika settingannya jalan, wah dia akan menyerang Bapak Ibu. Ya, ini seperti binatang. Anda coba deh, Anda ganggu ular aja, Anda kan dipatok. Anda ganggu banteng, Anda akan dikejar. Nah, itu amigdala Bapak Ibu. Makanya disebutnya reptilian brain disebutnya. Atau animal brain seringkali disebutnya. Respon otomatis untuk perlindungan diri. Nah, ketika amigdala kerja, logika turun. Jadi ketika Anda lagi panas, anak Anda lagi panas, Anda mau didik dia, nggak masuk logika. Saya yakin Anda mungkin ngerti hal ini, tapi hal ini Anda belajar dari neuroscience, ilmu otak, Bapak Ibu. Ketika dia panas, Anda juga jadi orang tua panas. Maka Bapak Ibu, berbagai debat akhirnya mengalami kebuntuan dan anak menjadi terluka. Andanya juga emosi. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, buntut-buntutnya konflik berkepanjangan, anak merasa nggak aman di rumah, karena rumah itu kayak neraka. Pusat peperangan ada di rumah, Bapak Ibu. Dan akhirnya si anak itu larinya kemana? Dunia maya, karena di situ dia bisa menjadi jati dirinya dia bisa tenang, tidak ada ancaman-ancaman, kecuali dibully lewat sosial media ya. Makanya Bapak Ibu, permainan-permainan Dota dan berbagai games-games yang lain Bapak Ibu sangat disukai anak-anak karena dia bisa jadi dirinya apa adanya tanpa dihakimi, tanpa dievaluasi. Amigdalanya lagi tenang Bapak Ibu. Kalau ketemu papa mama, amigdalanya kepencet lagi. Ya, kalau dengan catatan papa mamanya tidak bijaksana. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ada satu istilah, nah ini saya perkenalkan istilah baru ya, social buffering. Ini adalah sebuah proses, sebuah tindakan orang tua mentransfer rasa aman kepada anaknya. Jadi artinya gini loh Bapak Ibu, anak itu butuh figur yang dia percaya bisa memberikan rasa aman. Ketika rasa aman ini diterima oleh si anak, sistem saraf anak akan stabil. Amigdalanya akan jinak. Dan Bapak Ibu, nada dan sikap orang tua jauh lebih penting dari kata-kata. Anak akan menerjemahkan nada suara kita, sikap kita, apakah dia merasa terancam apa enggak. Dan hal yang lebih penting kaitan dengan social buffering, transfer rasa aman ini, orang tua yang tenang akan menular. Orang tua yang kalem akan menular. Bapak Ibu, saya kayak banteng Bapak Ibu kalau mau jujur. Istri saya tenang sekali gitu. Kayak kelinci Bapak Ibu. Saya banyak belajar, saya mesti tenang di dalam dari istri saya. Ya, saya banyak melakukan kesalahan ketika anak-anak masih kecil. Karena sifat saya kayak banteng Bapak Ibu sekalian. Dan ini satu kesalahan besar yang saya belajar Bapak Ibu sekalian. Tapi istri saya menjadi coolernya. Untungnya kami seperti itu. Salah satu pasangan nggak waras, yaitu saya, salah satunya waras gitu loh Bapak Ibu. Dia yang menjadi coolernya. Ya, nah bagaimana caranya kita memberikan transfer rasa tenang sebagai orang tua? Prosesnya gimana sih? Jadi begini Bapak Ibu, ketika anak remaja lagi bergejolak, sekali lagi ya, otaknya masuk settingan terancam. Amigdalanya aktif, hormon stres naik, logika turun. Nah, oleh karena itu tahap kedua,
Kita yang jadi orang tua dong, yang harus waras, yang lebih dulu tenang, memberikan sinyal aman. Nada suara kita turunkan, ekspresi wajah kita, Bapak Ibu, tidak menunjukkan ketegangan, tempo bicara kita atur, sehingga anak-anak itu mendapatkan sinyal-sinyal aman, sinyal-sinyal tenang. Ya saudara udah tahu lah, kalau orang tua panik, orang tua marah, anak marah, ya pasti nggak ada jalan keluarnya. Makanya mulai dari orang tua dulu. Ya udah dewasa Bapak Ibu. Kalau kita sayang anak ya. Nah, ketika kita tenang jadi orang tua, otak remaja akan menangkap rasa aman secara biologis. Amigdalanya tidur nanti. Aktivitas stresnya menurun. Tubuh dia mulai rileks. Nah, saat stresnya turun, otak berpikir, yaitu prefrontal cortex, mulai aktif. Amigdala tidur, prefrontal cortex yang kerja. Disinilah Bapak Ibu dialog-dialog nasihat bisa masuk. Ya, ayo saya mau tanya Bapak Ibu, berapa banyak kita melakukan kesalahan, kita menggurui anak kita, mengedukasi, mendidik anak kita ketika suasananya kita lagi emosional. Berapa banyak saudara yang pernah lakukan itu? Coba ketik angka 5 kali ini. Ya, ini pengakuan dosanya Bapak Ibu ya. Berapa banyak yang kita seperti itu Bapak Ibu. Dulu saya banyak lakukan kesalahan ini. Ya, karena saya nggak tenang, memancing anak menjadi tidak tenang, memberi nasihat lagi. Ya, kita bombardir dengan nasihat. Bahkan kita pakai ayat, suruh doa lagi. Bapak Ibu bayangin, can you believe it? Pakai doa. Ya, ada orang tua bahkan setel lagu rohani. Ya ampun, gitu. Bertobatlah kalau kita lakukan hal itu, Bapak Ibu. Lumayan banyak ya. Jadi saya banyak nih temennya yang ngalamin hal itu, Bapak Ibu. Makin muak, wah iya Pak. Makanya orang tua udah dianggap musuh, Pak. Ketika pulang ke rumah, Anda lihat deh ya, anak itu ngelihat papa mama tuh mukanya manyun. Settingan mukanya, settingan muka perang. Itu dia lagi defense, Bapak Ibu. Berjaga-jaga. Sebelum diserang, muka dia udah pasang settingan dulu. Settingan perang. Ya, makin tidak nyaman, udah pasti makin tidak nyaman. Nah, jadi kita penting nih, kita belajar nih pagi ini. Anak tidak tenang karena disuruh-suruh, karena diguruin, ya, karena dihakimi terus, dievaluasi melulu. Tapi anak akan tenang karena dia merasa aman. Jadi social buffering, Bapak Ibu, mempraktekkan bagaimana kita transfer rasa tenang itu kepada anak-anak. Nah, firman Tuhan juga udah ngingetin kita loh. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Ketika kita ngomong kata-kata kita nggak bijak, timingnya salah, maka Bapak Ibu kita membangkitkan marahnya anak. Amigdalanya gitu kita pencet. Amsal 17 ayat 27. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Keren ya Amsal 17 ayat 27 ini. Ya, jadi kalau orang yang knowledgeable memahami hal-hal kayak gini, dia akan tahan perkataannya walaupun udah mendidih Bapak Ibu. Tapi orang berpengertian berkepala dingin. Yakobus 1 ayat 19. Cepat mendengar, lambat berkata, lambat marah. Bapak Ibu screenshot ya, kita praktekkan ini untuk kita mendidik anak-anak kita. Kita tidak mau melahirkan anak-anak yang terluka. Setuju nggak Bapak Ibu? Kita nggak mau melukai anak kita. Kita mau anak kita bertumbuh sehat. Tapi kitanya dulu, self-control-nya mesti jalan dulu. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah bagaimana caranya transfer rasa aman? Bagaimana praktekkan social buffering ke anak kita? Ya, ini saya kasih tips ya. Ketika anak Anda itu lagi, Anda lihat ada yang salah. Anda udah gatel nih. Anda mau koreksi nih. Bapak Ibu, tenangkan diri Anda dulu. Tenangkan diri Anda dulu.
Atau Bapak Ibu sekalian, ketika anak Anda lakukan sesuatu yang nggak benar, Bapak Ibu sekalian ya, Anda jangan cepat-cepat bereaksi. Diam dulu. Ya, golden is silent di sini kepake banget. Yang kedua, ketika Anda mau mengatakan sesuatu, pastikan nada suara Anda terkendali, nada suara rendah, perlambat tempo bicara. Freddy, kalau gua lagi emosi gimana? Ngelihat anak saya begini begitu, begini begitu. Nah, kalau resepnya saya, parkir dulu Bapak Ibu. Jangan ketemu anak Anda dulu, Anda cari ruangan lain, Anda lakukan sesuatu, tenangkan pikiran dan perasaan Anda dulu. Ini bisa butuh setengah jam, bisa butuh sejam. Tarik napas, buang napas. Andanya yang berbahasa roh, Bapak Ibu. Anda perkatakan firman, bikin stabil dulu diri Anda. Karena kita lagi mau lakukan social buffering. Transfer rasa aman. Lah bagaimana Anda mau transfer rasa aman? Anda sendiri nggak aman kok. Gimana Anda mau transfer rasa tenang ke anak? Lah, wong Anda sebagai orang tua nggak tenang kok. Masuk akal nggak Bapak Ibu? Jadi ketika Anda tenang di sini, ya, Anda rasanya tenang Bapak Ibu sekalian. Cari waktu untuk bicara. Jangan on the spot ketika Anda lagi panic attack. Atau Anda lagi ngebul pikirannya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, hadir di depan anak Anda tanpa interogasi. Nanti saya ajarin cara. Tanpa nyecer. Nah, kalau itu bahasa Jakarta ya. Tanpa ngejer. Tanpa interogasi Bapak Ibu. Tunjukkan wajah netral, ya. Hati yang gembira adalah obat, betul nggak Bapak Ibu? Ekspresi wajah kita mencerminkan apa yang ada dalam hati kita. Jadi hati kita mesti beres dulu. Baru kita bisa mencerminkan wajah Kristus, Bapak Ibu, di depan anak kita. Bukan wajah banteng, Bapak Ibu. Yo, siapa di sini yang sering adu banteng dengan anaknya? Wajah banteng Anda dikeluarin melulu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, duduk menemani dia. Nggak menggurui. Validasi perasaan-perasaannya dia, Bapak Ibu. Nanti saya ajarin, saya jelasin ya. Berhenti dulu sekali lagi saat emosi Anda tinggi. Atau saat anak Anda emosinya tinggi. Baru lanjut bila dua-duanya lagi tenang. Jadi artinya Bapak Ibu, orang tua harus tenang di dalam, inner side, di hati. Baru Anda bisa transfer rasa aman kepada si anak, bikin anak aman dulu, baru ngomong. Jadi ngomong itu belakangan Bapak Ibu. Ya nggak gampang loh. Saya mau bilang Anda nggak gampang, betul nggak Bapak Ibu? Perlu latihan, karena ini firman yang ngajarin. Tadi saya udah bacain beberapa firman. Nah jadi kesimpulannya, kalau dari tinjauan dari ilmu otak, neuroscience, masalah konflik orang tua dengan anak ini adalah masalah akarnya adalah kondisi otak, yaitu amigdala. Jadi kita punya target adalah turunkan settingan otak yang amigdala ancaman itu ke menjadi prefrontal cortex yang kerja. Dialog, obrolan, nasihat itu belakangan. Setelah anak aman dengan Anda. Nah, salah satu teknik Bapak Ibu yang bisa kita pakai adalah yang namanya teknik 10 menit. Ya, jadi ketika Anda melihat anak Anda muram, jutek, sedih, ngamuk, Bapak Ibu pakai teknik 10 menit. Nah, teknik 10 menit artinya begini. Saudara duduk, temenin anak Anda kurang lebih 10 menit. Dia mau ngamuk, dia mau ngomel-ngomel, saudara duduk. Atau dia cuma diem aja, saudara duduk. Gak usah nanya. Gak usah ada ngomongan apapun. Irit perkataan kita. Gak ada nasihat, apalagi keluarin ayat, Bapak Ibu. Siapa yang di sini yang jago keluarin ayat kalau lagi marah-marah? Ya, tidak perlu memperbaiki, tidak perlu koreksi, tidak perlu tahap ini Bapak Ibu, nasihat-nasihat yang untuk perbaiki perilakunya dia. Nggak usah. Amigdalanya lagi kerja, percuma. Hanya hadir. Saudara hanya hadir. Ini adalah proses 10 menit, saudara tenang,
Saudara lagi transfer rasa tenang ke si anak. Transfer rasa aman. Jadi ritual 10 menit ini Bapak Ibu, saudara duduk dekat dia, di sampingnya dia Bapak Ibu, ya seperti ini, posisinya menyamping, ekspresi wajah saudara kehangatan, welcoming, bikin dia teduh. Karena you are the parents, Anda adalah orang tuanya. Kalau enggak, anak Anda mau cari rasa aman dan tenang lari ke siapa? Hati-hati loh Bapak Ibu. Di rumah dia tidak dapatkan rasa aman dan tenang dari papa mama. Dia akan cari di luar. Ya baru nanti kita kelabakan lagi. Jadi ketika kita tenang, HP dijauhin. Jangan saudara 10 menit duduk tenang sih tenang, tapi saudara lihat WhatsApp lagi. Ya sama aja bohong. Saudara lagi nggak transfer jiwa tenang saudara ke si anak kalau saudara lagi lihat yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, manfaat 10 menit ini adalah nurunin respons stres baik diri Anda maupun anak Anda. Mengaktifkan prefrontal cortex otak depan. Mengurangi perlawanan-perlawanan. Mempersiapkan anak saudara cerita. Bapak Ibu, 10 menit ini nggak kaku ya. Ini hanya kiasan aja. Kadang-kadang bisa 5 menit dia udah tenang, baru kita ngobrol. Kadang-kadang butuh 30 menit, baru tenang, baru dia siap ngobrol. Jadi Bapak Ibu, jangan kaku. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita mesti tulus seperti merpati ketika kita mendidik anak kita. Tulus seperti merpati, hati kita itu mesti kayak merpati gitu loh. Bukan dalam kondisi adu banteng dan menghakimi anak. Kita hadir tanpa menghakimi. Kita mau rumah itu tempat anak-anak mengekspresikan dia punya perasaan. Dia merasa aman di rumah. Ya, emosi boleh ada, tapi kita perlu cara memadamkannya bagaimana. Karena kita masih manusia. Paham ya Bapak Ibu ya? Intinya jangan adu banteng. Salah satu emosi, parkir dulu. Tetap jaga relasi. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalimat-kalimat seperti apa yang menciptakan rasa aman? Contoh nih ya. Nah, Papa di sini dampingin kamu nih. Papa dampingin kamu ya. Kamu nggak perlu cerita kalau nggak siap. Jadi saudara diam, anak saudara juga diam. Papa temenin kamu dulu ya. Dan cara ngomong kita pakai cara ngomong yang teduh. Bapak Ibu, buat beberapa orang yang model kayak saya, yang keluarganya cetak-cetak kalau ngomong, itu nggak gampang loh Bapak Ibu. Ya, apalagi yang kelahiran Jawa Timur, kelahiran Batak gitu ya. Suruh lakukan ini perlu latihan jangka panjang Bapak Ibu. Saya sendiri perlu latihan jangka panjang. Yang nada diatur, tenang di dalam. Wah, itu tuh betul-betul perlu latihan. Nah, kemudian yang kita lakukan apa? Kita pantul perasaan positif ke si anak. Perasaan si anak kita juga kita pahami. Ini baru main di level feeling, belum masuk ke logika. Jadi jangan ngomong solusi. Ya, kita bisa ngomong begini. Waduh, berat ya nak, kamu yang kamu alamin tadi. Aduh, kamu lagi capek banget ya nak. Atau, nangkep sih, papa nangkep apa yang kamu alami. Jadi jangan ada solusi dulu, jangan ada koreksi, jangan ada penghakiman. Level yang paling panjang di awal-awal adalah transfer perasaan positif, rasa tenang, pantul perasaan anak, kita paham ini dia dulu, jangan berikan solusi apa-apa. Dan kadang-kadang bisa sehari-hari loh Bapak Ibu, sampai anak siap cerita sebenarnya apa. Nanti ya Bapak Ibu sekalian ya, I think this is the hardest part. Ini yang paling sulit. Karena kita udah nggak sabar. Kita tuh pengen kalau bisa buka mulutnya si anak untuk cerita gitu loh. Ya apalagi kalau anak-anak introvert. Ya. Nah, cerdik seperti ular artinya perlu timing yang tepat.
pakai kata-kata yang menciptakan rasa aman. Wah, Bapak Ibu, buat beberapa orang it's not easy. Perlu latihan, ya. Tapi Bapak Ibu tetap Anda pegang otoritas sebagai orang tua, berikan rasa aman, mengarahkan si anak, mengedukasi anak tanpa pakai perang. Ini cerdik seperti ular, Bapak Ibu. Ya, saya kasih contoh ya, cerdik seperti ular adalah contoh ini ada sekarang ini lagi hot di sosial media si Gibran ya Bapak Ibu. Lagi dipermalukan oleh si Panji lewat apa namanya talk show komedinya dia. Tapi dia nggak bereaksi tuh. Dia cerdik seperti ular saya bilang. Dia bereaksi. Dia mengadu banteng Bapak Ibu sekalian. Dia ngajak perang. Dia izinkan ya di men's area, di men's area ya. Dia izinkan netizen yang menghakimi si Panji. Nah, ini cerdik seperti ular. Kita juga kayak gitu. Kita tetap pegang otoritas, bukan kita nggak punya harga diri sebagai orang tua. Intinya, kita perlu tahu timing yang tepat kapan kita bicara, masuk ke logika anak. Masuk ke logika anak ketika amigdalanya tuh lagi tidur. Ya, jadi ada pola-pola yang kita harus sepakat dan konsisten dengan si anak. Kita mesti pakai strategi. Pola yang kita sepakati adalah Bapak Ibu, kalau lagi panas, kitanya pause. Jadi kita bisa ngomong, oke nak, aku lihat lagi sedih ya, kamu lagi galau ya. Oke nak, nanti malam kita ngobrol ya nak ya. Kalau kamu udah tenang. Nah, ini adalah pola yang disepakati. Atau ketika anak Anda lagi tenang, lagi nggak ngalamin apa-apa, Anda set up aturan main. Nah, kamu setuju nggak kalau kamu lagi sedih, kesel, jengkel, ya mungkin kamu juga habis dibully, kita cari waktu ya ngobrol ya. Ya, kalau kamu nggak siap untuk ngobrol, nggak apa-apa, papa, mama, tunggu kamu tenang, nanti kita ngobrol. Ya, papa akan bantu berikan kamu pencerahan-pencerahan. Setuju nggak, nak? Nah, kayak mesti diomongin Bapak Ibu dalam kondisi dua-duanya waras. Ada pola yang disepakati dan konsisten sehingga kita nggak meledak-ledak. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya akan lanjut ya. Sebagai penutup adalah kita harus tulus membangun rasa aman anak. Kita harus cerdik memakai sistem, pakai pola yang kayak tadi yang saya bilang. Ada aturan main, ada kesepakatan. Ya, kita bukan targetnya menang debat, apalagi kalau anak Anda udah usia 17-18 tahun Bapak Ibu. Waduh, jangan sampai terjadi perang debat. Ya banyak sekali loh anak tuh ya sampai keluar rumah Bapak Ibu mau kos aja nggak mau deket papa mama ya atau responnya deket papa mama itu mereka jadi jutek. Ingat ya, ketika jutek settingan amigdala lagi kerja keras ya. Tugas kita adalah bagaimana jaga relasi. Makanya Bapak Ibu pentingnya kita jadi orang tua berjalan bersama Yesus Kristus untuk apa? Kita dapat buah rohnya. Kita dapat damai sejahtera dan sukacita dari Tuhannya. Makanya penting banget berjalan sama Yesus ketika kita mendidik anak. Nggak bisa pakai logika kita, Bapak Ibu. Ya, oke, saya sampai di sini dulu. Ya, nanti kita tanya jawab kalau ada pertanyaan. Ya, saya kembalikan ke host.